Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita mencoba untuk mengakses sebuah sensor giroskop, yang mana sensor giroskop ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan ya, sesuai dengan gravitasi ya. Jadi kalau misalnya gerakannya tegak berdiri seperti ini ya, kemudian kita miringkan, maka setiap gerakan ini punya nilai tertentu. Jadi kalau dulu itu sensor ini digunakan untuk kalau dunia penerbangan ya, dunia penerbangan itu sebagai navigation ya, juga untuk sebagai sistem kontrol pada rudal ya. Jadi biasanya ya kendala dari kita pada saat mengakses sensor ini adalah susah sekali untuk mencari code-nya ya. Apalagi sekarang ya, coding program. Apalagi sekarang kalau kita menggunakan ESP32 ya seperti ini, itu di internet susah mencarinya ya. Walaupun kita bikin sendiri pun ya, kalau tidak sesuai dengan library-nya itu pasti kita bingung gitu ya. Dan itulah yang saya alami semalam ya, untuk mengaksesnya ya ke ESP32 ini. Jadi kebanyakan ya program yang shortcode yang ada di internet itu kita modifikasi ya dari coding Arduino ke ESP32 ini. Jadi saya suka sekali menggunakan ESP32 ini ya, karena bisa kita tampilkan ke web ya, baik itu berbasis IoT ataupun berbasis web server ya. Jadi ini code yang saya bikin ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi ya, untuk membuat sebuah project ya. Jadi ini adalah nilai daripada sensor giroskop ini ya. Ini saya putarkan, ini nilainya berubah-ubah ya. Jadi nanti kita akan bikin dia tampilannya ya, untuk ke depan ya, untuk pengembangannya itu 3D ya. Contohnya kita bikin kubus gitu ya, ataupun persegi ya. Jadi kalau kita belok gini kan, sesuai dengan nilai range yang dia dapatkan ya, maka dia akan mengikuti ya, dia akan mengikuti gerakan dari sensor ini gitu. Jadi jadi kalau persegi itu kita miringkan, sensor ini kita miringkan, maka perseginya akan ikut miring gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tegakkan lagi, maka dia akan ikut tegak ya. Kita miring ke kanan, ke kiri, dia akan ke kiri. Kita miring ke atas, dia ke atas ya. Begitu juga kalau kita terbalikkan gitu ya, maka dia akan seperti tracking lah ya. Kok redup layarnya. Nah, jadi sensor ini dia punya SDA dan SDA ya, sebagai pin serial komunikasi data dan juga clock ya. Jadi alamat I2C bisa dibilang ya, bukan I2C pada LCD yang biasa kita gunakan ya, tidak ya, tetapi ini I2C yang terdapat pada sensor ini ya, ini. Kalau untuk daya sudah paham lah ya. Itu PCC itu pada ground, PCC itu pada 3,3 volt ataupun 5 volt. SDA ground itu pada negatif ya, PCC positif, ground negatif. Kemudian SCL kita hubungkan ke pin 21 ya, SDA kita hubungkan ke pin 22. Jadi ya, dia ada dua library yang kita gunakan, library yang terbaru. Jadi kalau kita cari coding yang ataupun program yang library lama lalu kita modifikasi, itu kalau tidak sesuai itu tidak akan muncul ya gravity-nya ya.
Tapi kalau kita gunakan library yang baru kemudian kita modifikasi, itu bisa muncul. Jadi caranya adalah ya kita klik file, kemudian kita pilih example, lalu kita cari basicnya ya, yang ingin kita rubah itu yang mana. Nah ini MPU 6050 ya, kita cari IMU0 ini ya, kita klik, kemudian muncullah contoh ya library yang sudah disiapkan, yang bisa teman-teman memodifikasi ya, seperti ini ya. Jadi untuk library itu cukup klik tool lalu pilih board scan lalu pilih include library ya, di manage. Nah, nanti tuliskan saja library pada coding ini yang sudah saya tampilkan ini ya, yang sudah saya masukkan ini ya. Kemudian ini yang pin tadi ya, untuk alamat LCD ini maksudnya alamat LCD I2C ini maksudnya pin SDA dan SDA tadi ya, dia secara tidak langsung tanpa harus kita inisialisasikan pinnya, apakah input ataupun output ya, IO ya, maka dia akan bawaannya ya di dalam library dan juga bawaan pada board sensor ini ya secara tidak langsung ke SDA dan SDA ya, mencocokkan ke board yang ada dari sensor ini ya ke ESP32 ini. Kalau ini tidak, kalau ini hanya sebagai testing saja ya. Ini atur untuk calibrationnya itu berapa ya, nanti tinggal disesuaikan dengan apa namanya yang kita gunakan ya tampilannya. Kemudian untuk pembacaan sensor juga mengikuti dari library yang terbaru ya. Jadi tinggal cek saja, nanti codingnya akan saya lampirkan di bawah link deskripsi pada video ini. Inilah nilai yang kita tampilkan dari X, Y, dan Z ya, pada gravity-nya ya, atau giroskopnya. Jadi di sini ya selain ditampilkan ke serial monitor ya, saya juga memberikan code satu lagi ya, itu di sini yang versi mana nih? Arduino, kemudian yang versi server ya, ini dimodifikasi juga knowledge ini salah, ini dasar. Nah ini ya, jadi cukup tambahkan ya library web server ini ketika kita ingin mengaksesnya. Ini nggak apa-apa, ini kita hapus pun nggak apa-apa sebenarnya, Arduino.h ini nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambahkan connectionnya ya, contohnya ESID-nya itu nama WiFi dan juga passwordnya ya, namanya contohnya ini admin gitu ya, admin 2003 sesuai daripada SSID dan password yang ada WiFi di rumah kalian ya. Kemudian ini untuk integer port isi saja 80, kemudian untuk inisialisasi serial ya, untuk menampilkan datanya di serial monitor itu 15S 115200 ya. Kemudian ini untuk menampilkan IP address, kalau ini status inisialisasi, kalau ini untuk menampilkan IP address. Jadi kalau misalnya contoh saya upload di sini, upload ya, tampil di serial monitor ya, kita restart, kemudian muncul IP untuk kita connectionkan ke web server ya, untuk menampilkan datanya. Nah, ya. Dan di sini teman-teman silakan diatur kembali ya kalibrasi daripada giroskop kalian ya. Giroskop sensor kalian ya. Nah, di sini ini adalah code daripada HTML
ya yang kita masukkan untuk mengambil ya idle rod ya, untuk mengambil data dari sensor tadi, kemudian kita tampilkan ke Google Chrome ya yang ada di komputer kita. Nah, jadi tadi saya juga membuat di sini untuk persegi kotaknya ya, tetapi tidak bisa, itu harus pakai yang tambahan ya, pemrograman tambahan, terminalnya juga dibikin aplikasinya tersendiri ya. Jadi dia tak jalan tadi, dia hanya menunjukkan nilainya saja di Google Chrome ya. Nanti dicek saja ya, codingnya saya lampirkan di bawah ini, di bawah video ini. Kita coba akses ya dengan cara kita pencet tombol reset ini ya, maka dia akan menghubungkan ke jaringan WiFi. Kita tunggu sebentar. Lama ya, kita restart ya. Ini ada IP address ini ya, jadi kita masukkan ke Google Chrome, kita copy, Ctrl C ya, Ctrl D, kita buka Google Chrome, kita besarkan, lalu kita paste di sini. Nah, maka akan muncul data daripada sensor gyroscope ini ya. Jadi kalau kita terbalikkan ya, oh ya, ini belum saya tambahkan coding auto replace nya, jadi harus ditekan F5 ya, baru datanya itu berubah. Nah, itu kan berubah ya, diri kan. Susah sekali tadi, nggak saya apakan pula. Inilah gini ya, F5, nah itu nilainya berubah. Nah, nilainya berubah. Nah, jadi maksud daripada saya bikin ini ya, ini untuk kubus ya, atau persegi yang sesuai dengan tracking sensor ini. Kalau kita gerakkan gitu, kalau kita gerakkan dia miring, maka persegi ini akan ikut miring, warna hijau ini ya. Kita gerakkan tegak, dia akan tegak. Kita gerakkan ke samping, dia akan ke samping. Kita terbalikkan, maka dia akan mengikuti ya, sesuai daripada sensor ini. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita bikin ya aplikasi khususnya untuk bikin 3D ya, persegi 3D nya macam di YouTube itu ya, untuk mengaplikasikan sensor ini. Nah, jadi untuk hari ini kita di sini saja dulu, nanti yang sekian kalinya baru kita bikin update nya ya, karena ini agak susah juga ya membuat codingnya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.